Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di sini di Bang PS Channel. Oke, di kesempatan video ini saya kedatangan HP Samsung, yang mana HP Samsung ini memiliki masalah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini HP-nya tidak mau hidup atau tidak mau nyala, dan kalau dicas akan seperti ini nih teman-teman. Kita lihat. Dicas dia masuk seperti ini, tapi dia hanya bergetar dan ada icon colokan atau suruh ngecas ya, seperti itu. Nah bisa dilihat buat teman-teman ya. Jadi ini kita akan kupas tuntas sekaligus kita bongkar ya untuk teman-teman yang memiliki masalah HP seperti ini. Ini untuk Samsung ya, ini hanya bergetar dan hanya ada icon charger saja. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi saja. Jadi ini HP-nya harus dibongkar dulu ya. Kita bongkar dulu untuk slot SIM-nya seperti ini, dan kita akan bongkar untuk casingnya ya teman-teman. Nah di sini kita langsung bongkar saja ya untuk bagian tutup belakang dari HP ini. Dan sambil nunggu pembongkaran, mungkin saya akan percepat untuk video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu subscribe dulu. Dan tentunya jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel ini ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin agak kesusahan untuk buka casing belakang, ya itu hal yang wajar ya, karena untuk membongkar casing bagian belakang ini cukup rapat dan emang cukup susah ya. Tapi jika dilakukan dengan secara hati-hati dan perlahan, pastinya akan terbuka pastinya ya teman-teman. Oke, tahap pertama kita sudah selesai. Kita berhasil membongkar tutup bagian belakang, dan di sini untuk bagian mesinnya kita harus bongkar juga untuk bagian tutup mesin atau kap atas ini ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin nggak punya obeng buat pembuka tutup bagian kap mesin ini, teman-teman bisa cari obeng kecil saja. Itu nggak susah kok untuk obeng-obeng bagian HP Samsung itu. Bisa dibilang bisa juga untuk obeng bekas motor-motoran atau mobil-mobilan ya. Oh ya, di sini aku saranin ini buat teman-teman yang mungkin lagi kekurangan biaya aja buat perbaiki HP dibawa ke counter. Jadi ini barangkali bisa jadi solusi dan bisa teman-teman lakukan sendiri sebelum dibawa ke counter, karena kalau ke counter misalkan lagi gak punya biaya ya susah ya kan. Jadi mending kita coba dulu sendiri gitu, nggak ada salahnya buat mencoba. Oke, di sini langsung aja kita buka. Nah, di sini ternyata masalahnya cuman kabel fleksibelnya aja kayaknya teman-teman ya. Tapi ini belum dicoba juga sih. Kita coba aja masukkan lagi atau pasangkan lagi untuk kabel fleksibelnya, terus kita coba colok atau cas lagi apakah nyala. Dan ternyata 1 2 3. Aduh, ini belum nyala ya. Mudah-mudahan nyala sih, biar enggak terlalu. Nah ternyata ini baterainya masih ada 60% dan ini masih nyala, dan masalahnya cuman di fleksibelnya aja ya yang copot. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan dibawa ke counter ini juga memerlukan biaya ya, karena untuk biayanya sendiri ya bisa dibilang cukup susah ya untuk pembukaan atau pembongkaran dari HP Samsung ini. Nah jadi buat teman-teman yang kebetulan mungkin HP-nya tiba-tiba mati saat sedang dipakai atau sedang digunakan, jangan panik dulu. Bisa dicoba untuk cara ini ya, karena biasanya yang jadi masalah itu ya fleksibel ya teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung pasang dulu untuk tutup belakangnya, dan jangan lupa dikasih pengganjal ya seperti THB atau seperti ini di bagian belakang dari fleksibelnya atau bagian punggung fleksibelnya seperti ini, supaya nantinya tidak copot lagi. Ini biasanya kalau sudah copot, kedepannya akan copot-copot lagi gitu ya. Oke, lanjut kita tutup dulu untuk tutup bagian kap mesinnya seperti ini. Dan sebelum kita tutup semua bautnya atau kita pasangkan semua bautnya, alangkah lebih baiknya kita coba hidupkan dulu ya. Kita masukkan saja beberapa baut, bisa 1 atau 2 di bagian tutup kap belakangnya. Nah, kemudian kita coba hidupkan saja dulu ya. Takutnya nggak normal atau nggak mau hidup gitu kan.
Jadi alangkah lebih baiknya kita coba supaya tidak buang-buang waktu buat bongkar ulang ya. Kita tunggu untuk proses loadingnya. Apakah ini akan hidup normal ataukah akan mati? Karena user bilang HP-nya sering banget tiba-tiba mati. Ya kalau menurut aku sih ini padahal cuman fleksibelnya aja ya. Nah di sini udah mulai bergetar, jadi aku pasangkan aja semua bautnya karena aku udah yakin ini bakal hidup sih sepertinya untuk HP-nya dan nggak ada masalah lagi selain fleksibel tadi. Jadi kita pasangin satu persatu baut dari HP ini. Awas jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai hilang ya. Karena biasanya untuk pemula seperti saya itu biasanya kalau misalkan baut 6 dipasang paling cuman 5 ya, biasanya hilang satu gitu. Tapi mudah-mudahan enggak ya untuk sekarang karena di sini aku pasangin di tempat terbuka dan bautnya aku kumpulin di sini. Ini yang sering terjadi ya buat semuanya. Mungkin diantara teman-teman juga buat user pemula atau user pemula itu biasanya kadang punya masalah seperti ini sih. Baut hilang atau kalau enggak kelebihan ya. Oke, di sini kita cek lagi dan ini untuk kabelnya ini bisa nanti kita copot ya. Sebelum dipasang seperti ini dan kita lihat dulu. Dan di sini udah nyala ya. Ini HP-nya nyala, kita tunggu untuk proses loadingnya. Ini masih loading, sepertinya ini HP berat sih. Kebanyakan game katanya kata pemilik dari HP ini. Dan di sini HP-nya udah nyala ya teman-teman. Nah bisa dilihat ini untuk sentuhan masih aman. Berarti masalahnya cuman fleksibelnya aja ya. Oke kita lanjut ke bagian pemasangan casing belakang. Nah ini yang biasa orang lewatkan dan ini tentunya bisa bermanfaat juga loh. Karena biasanya orang akan kesusahan jika memasang touchscreen di bagian tombol power seperti ini. Dan untuk cara pemasangannya bisa disimak juga ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Pertama kita copot saja untuk fingerprintnya atau tombol power fingerprint dari soketnya. Ini kita bisa copotkan untuk bagian belakangnya dari soket seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk tombol fingerprintnya ke bagian casing tutup belakang. Nah seperti ini ya, kita masukkan ke bagian lubangnya. Ini udah ada lubangnya ya untuk pemasangannya seperti ini. Dan kita ganjal saja dengan kawat atau seng yang terjatuh di awal tadi. Nah ini kita pasangkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita pasangkan lagi untuk soketnya seperti ini. Kita masukkan ke bagian mesin dari HP Samsungnya seperti ini. Ini agak susah tapi harus secara perlahan dan harus hati-hati karena ini menggunakan fleksibel ya. Nah ini kita masukkan lagi untuk soketnya. Jika dirasa sudah ada bunyi kraknya ya seperti itu, berarti itu sudah masuk. Dan bisa teman-teman coba juga dulu ya. Nah seperti ini. Jika sudah, kita langsung tutup saja untuk HP-nya atau tutup belakangnya ya. Pastikan untuk tombol volumenya juga masuk ya. Kita masukkan seperti ini, harus secara hati-hati ya, takutnya merusak atau menggores LCD dari HP teman-teman seperti ini. Nah ini harus dipresisi lagi ya supaya lebih mudah untuk cara memasukkannya. Nah seperti ini. Dan jika sudah ada bunyi krak 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 seperti ini berarti sudah selesai. Dan bisa dilihat ini sudah hidup kembali untuk HP-nya. Dan ini tidak memerlukan biaya banyak ya, hanya menggunakan ganjal saja seperti ini. Dan ya kita bisa lihat ini ada notif ya di bawah. Nah sekarang HP-nya sudah bisa digunakan lagi ya teman-teman. Nah bisa dilihat untuk menu dan juga touchscreen masih normal. Jadi HP-nya sudah selesai. Kita tinggal kembalikan saja ke yang punyanya ya. Mungkin untuk teman-teman HP-nya milik sendiri ya. Ya jadi seperti itulah cara-caranya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.